Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, thumma ila arwah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Aziz Umbul Maktura wa Haji Muhammad Syafi Hadami wa Haji Muhajirin bin Amsar Ad-Dari wa Haji Sabila Rasyad Nasmali wa Haji Saifuddin bin Amsil wa Haji Hasan Basri bin Haji Abu Bakar wal Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir As-Segaf wa Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf wal Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Segaf wal Habib Muhammad bin Alawi Al-Idrus Al-Hadrami wal Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki wa ghairi min masyayikhina fiddin wa thumma ila arwah sadatina wa risawna wa thumma ila arwah amwatil hadirin thumma ila arwah abaina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina thumma ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafah amah bi'anallah tagasyana wa tagasyahum birrahmah wal maghfirah wa rizqina wal jannah min niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa salah al jasadi wal ruh wa taubatan nasuh ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali lagi kita baca suratul Fatihah. Di asrari suratul Fatihah wa bi anwari suratul Fatihah, kita doakan untuk orang-orang yang telah membantu pembangunan di Majelis Ta'lim Al-Qiraah. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikannya. Yang membantu dengan hartanya, tenaga dan pikirannya, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, baik balasan dunia maupun balasan nanti di akhirat. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, dan Allah tuluskan segala niat baiknya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, na'am la yadkhulu hadha fi haddi fatawa al-fiqhi li'anna maqadir al-hajati khafiyatun wa nufusu istish'aril faqri fil istiqbali mukhtalifatun wa awakhirul a'mari ghairu ma'lumatin. Fatakliful awami dalika yajri majra taklifis sibyani al-waqara wat-tu'addata was-sukuta an kulli kalamin ghairi muhimmin wa huwa bihukmi nuqsanihim la yatiqunahu
فتركنا الاعتراض عليهم في اللعب واللهو وإباحتنا ذلك إياه لا يدل على أن اللهو واللعب حق فكذلك إباحتنا للعوام حفظ الأموال والاقتصار في الإنفاق على قدر الزكاة لضرارة ما جبلوا عليه من البخل لا يدل على أنه غاية الحق وقد أشار القرآن إليه إذ قال تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا حسبكم وبارك الله فيكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu na'am la yadkhulu hada bi haddi fatawal fikhi. Benarlah tiada masuk hal ini pada batasan fatwa-fatwa ilmu fikih. Lianna maqadiral hajati khufiyatun, karena ukuran hajat itu adalah samar. Ala qadril ma'una ta'til ma'una, atas ukuran kebutuhan maka akan datanglah pertolongan. Faman katsara kutsirolah waman qallala kullilalah, maka siapapun yang semakin banyak kebutuhannya maka akan diperbanyak pemasukannya, dan siapapun yang sedikit kebutuhannya maka dikurangi pemasukannya. Gak bakal gajah itu dapat rezeki semut, semut dapat rezeki gajah. Sehingga la tatakallaf ma kufita wala tudayya mastukfita. Tidak perlu pusing-pusing dengan apa yang sudah dijamin, dan jangan disia-siain sesuatu yang engkau dituntut untuk menyempurnakannya. Urusan rezeki itu udah dijamin. La tatakallaf ma kufita. Orang yang semakin banyak kebutuhannya pasti ditambahkan pemasukannya. Wala tudayya mastukfita, dan jangan disia-siain apa yang engkau dituntut untuk menyempurnakannya, yaitu rezeki udah dijamin, gak usah pusing-pusing. Ibadah belum tentu dijamin, maka jangan disia-siain. Lianna maqadiral hajati khufiyatun, karena ukuran hajat-hajat itu sama. Wan nufusa istisyaril fakri, dan jiwa-jiwa manusia istisyaril fakri, dalam merasakan kefakiran, fil istiqbali, di masa yang akan datang, mukhtalifatun, berbeda-beda. Dalam menyikapi kesusahan, kefakiran, kemiskinan orang itu jiwanya berbeda-beda. Ada yang lapang, ada yang sempit.
Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Kullu man wajaba alaihi amal wajaba alaihi ilmu. Setiap orang yang terkena kewajiban untuk beramal, maka wajib atasnya untuk mengetahui ilmunya. Ilmu kehidupan harus dia pelajari. Bagaimana orang-orang besar yang mendapatkan kesuksesan? Karena dia bersabar ketika dalam keadaan susah. Bagaimana orang itu besar menjadi kecil dan hina? Karena dia tidak bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Wa awakhiral a'mari, dan akhir umur itu ghairu ma'lumatin, tidak diketahui. Akhir umur manusia tidak diketahui kapan dan di mana. Fatakliful awami dalika, maka membebankan kepada orang awam akan semua itu, yajri majra taklifis sibyani, adalah menjalankan kepada tempat pembebanan kepada anak-anak kecil, al-waqara, untuk memiliki sifat kewibawaan, wat tu'addata, sifat kasih sayang, wasukuta, dan diam, an kalami ghairi muhimmin, dari ucapan yang tidak penting. Anak kecil dibebankan untuk memiliki sifat kewibawaan, sifat kasih sayang, diam. Anak kecil suruh diam karena memang dunianya bermain. Makanya ada as-sukut, ada as-somtu. Itu kan artinya apa? Diam. Ada ulama berkata, ida as-somtu fatakallam, wa ida a'jabakal kalamu fasmut. Apabila diam itu membuatmu terkagum-kagum, bicaralah. Dan apabila berbicara itu membuatmu terkagum-kagum, maka diamlah. Ada as-somtu, ada as-sukut. Artinya diam. As-somtu yatawalladu minal adabi wal hikmah. Kalau as-somtu artinya diam, adalah diam yang terlahir dari adab dan ilmu. Dia diam. Diam yang terlahir dari dengan sebab adab dan ilmu, hikmah, berarti as-somtu. Sedangkan as-sukut yatawalladu minal khawf. Sukut itu adalah diam yang terlahir dari rasa takut. Membebankan anak kecil untuk memiliki sifat kewibawaan, kasih sayang, diam dari berbicara yang kagak penting, itu sebuah kemustahilan. Malah anak kecil kalau diam aja, kita bingung, ini bocah sakit apa? Kalau bocah lari-larian, sehat, aktif, sehat. Kalau bocah diem aja, pas diangkat kelang-kelang. Wahuwa bihukmi nuqsanihim, dan dia dengan hukum kekurangan mereka, la yutiqunahu, tiada mampu mereka melakukan semua itu.
fataroknal i'tiradha alaihim, maka kita meninggalkan berpaling atas mereka, fil la'bi wal lahwi, dalam senda gurau, bermain-main, wa ibahatuna iyahum dalika, dan membolehkan kita kepada mereka akan semua itu, la yadullu ala annal lahwa wal la'iba haqqun. La'ba haqqun tidak menunjukkan annal lahwa wal la'ba haqqun, bahwa senda gurau itu adalah benar. Bukan berarti kita diemin itu benar, karena memang dunianya seperti itu. Kalau kita ibadah, kita punya ilmu, kita punya kebaikan, maka an-nasu ala salasatin, abdun yashhadu ma minhu ilallah, wa abdun yashhadu ma minallahi ilaihi, abdun yashhadu ma minallah ilallah. Manusia itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, abdun yashhadu ma minhu ilallah, seorang manusia yang menyaksikan bahwa segala sesuatu itu berasal darinya untuk Allah. Kalau dia sholat, dia berpikir bahwa sholat itu dari dia untuk Allah. Sholat kita yang berantakan dihadiahkan kepada Allah. Itu orang rendah itu. Kalau kita ngasih pemberian kepada seorang gubernur isinya mangga busuk, bagaimana kira-kira? Itulah gambaran orang yang abdun yashhadu ma minhu ilallah, seorang manusia yang menyaksikan segala sesuatu itu berasal darinya untuk Allah. Kalau dia sholat, sholat dari dia untuk Allah. Kalau dia ibadah, ibadah dari dia untuk Allah. Kalau emang dari dia untuk Allah, ketika dia menghadiahi kepada seorang raja, tentu pemberian yang paling bagus. Kalau dia sholat, ya tentu sholatnya sholat yang paling bagus. Baru itu ma minhu ilallah, sesuatu yang berasal dari dia untuk Allah. Yang kedua, abdun yashhadu minallah ilaih, seorang manusia yang menyaksikan bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah untuk dirinya. Kalau dia sholat, bukan merasa sholat dia adalah untuk Allah, tetapi dia sholat itu hadiah Allah untuk dirinya. Kalau dia punya kekuatan ibadah, kekuatan ibadahnya itu adalah hadiah dari Allah untuk dirinya. Naik sedikit derajatnya. Nah, yang ketiga, yang sudah mencapai kepada maqamul fana, yaitu abdun yashhadu ma minallah ilallah, yaitu seorang manusia yang menyaksikan segala sesuatu itu berasal dari Allah dan untuk Allah. Kalau dia sholat, gak ada kekuatan dirinya, emang itu adalah dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Dan kita manusia, ma tasyauna illa ayyasha Allah. Jangankan perbuatan, ketika dia memiliki keinginan di hatinya, keinginan di hatinya itu adalah keinginannya Allah. Fakadzalika ibahatuna lil awami, maka samalah seperti itu membolehkannya kita kepada orang awam, hifzul amwali, akan menjaga harta, wal iktisara fil infaqi, dan sedikit dalam nafkahnya, dalam sedekahnya,
ala qadri zakati, atas ukur zakat saja. Li daruratin ma jubilu alaihi minal bukhli, lantaran kedaruratan sesuatu yang dibentuk karakter atasnya dari sifat kebakilan, la yadullu ala annahu ghayatul haqqi, tiada menunjukkan atas bahwasannya itu adalah sepuncak-puncaknya kebenaran. Gak bisa dipukul rata. Ada orang miskin, dia punya duit sodakohnya besar. Ada orang kaya, dia punya duit sodakohnya kecil. Gak bisa disamain semuanya harus begitu. Karena terkadang orang itu akan berubah ketika duit bertambah. Inap punya duit 100.000, 100.000, 100.000-nya. Akhinya minjem gocap. Akhi, karena minjem gocap dong, akhi, dikasih. Padahal itu timbang cepek-cepeknya. Akhi, minjem dong gocap, dikasih gocap. Bahkan nggak perlu balikin, akhi. Lu gocap, gua gocap. Karena ketika duit itu sedikit, dia nggak ada rasa sayang. Tetapi ketika duit itu semakin bertambah, maka akan ada perubahan pada dirinya. Nah, punya duit 1 miliar. Coba Habibi, nah gua gopek, lu gopek, lu 500 juta, gua 500 juta. Berani berapa? Punya duit cepek-cepeknya, lu gocap berani. Tapi giliran punya duit 1 miliar, nih lu 500 juta, gua 500 juta, berani berani. Nah, itu namanya jubilu alaihi minal bukhli, dibentuk oleh karakter kebakilan namanya. Jubilu alaihi minal bukhli, dibentuk oleh karakter kebakilan tanpa dia sadari itu. Di annal uqul mutarrah ila qabulil haq, akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Walau anna fima ja'a bihi Muhammadun dina lakana fi uqulin nasi hasana. Seandainya bahwa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak mengatasnamakan agama, pasti oleh akal yang sehat itu sudah dapat diterima. Lau anna fima ja'a bihi Muhammadun dina lakana fi uqulin nasi hasanah. Misi Nabi kita seandainya tidak mengatasnamakan agama sesuai dengan ajaran kemanusiaan begitu, pasti akal yang sehat sudah nerima ajaran itu. Kita disuruh bersedekah kan, kita disuruh menebarkan manfaat kan, kita disuruh menjadi manusia yang mau jadi manfaat buat manusia yang lain kan. Seandainya nggak mengatasnamakan agama, akal sehat udah nerima itu ajaran. Li'annal uqul mutarrah ila qabulil haq, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Wa qad asyaral Qur'anu ilaihi id qala ta'ala, dan sungguh mengisyaratkan Al-Quran kepadanya ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, iyas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu. Muhammad ayat 37. Iyas'alkumuha,
jika Allah memintanya kepada kalian, jika Allah memintanya, iyas al-kumuha, jika Allah memintanya, fayuhbikum, lalu Allah mendesaknya kepada kalian untuk memberikan secara keseluruhan, tabkhulu, niscaya mereka kikir. Seandainya Allah minta untuk memberikan semua hartanya, pasti mereka tahan, pasti mereka kikir, pasti mereka mencegah. Iyas al-kumuha fayuhfikum tabkhulu, jika Allah memintanya untuk memberikan secara keseluruhannya, pasti mereka akan kikir. Padahal kalau bahasa kita, lo punya gua, lo tahan-tahan. Ya tadi, Ina punya duit 1 miliar. Seandainya disuruh ngeluarin 500 juta, sayang. Padahal masih megang 500 juta. Iyas al-kumuha fayuhfikum tabkhulu. Seandainya Allah memintanya untuk memberikan secara keseluruhan, pasti dia kikir. Kata Allah, emang duit siapa itu? Sini 1 miliar, gak bakal dikasih. Balil haqqul ladzi la kudurata bihi, bahkan yang benar yang tidak ada kekeruhan di dalamnya, wal adlul ladzi la zulma bihi, dan keadilan yang tidak ada kezaliman di dalamnya, alla ya'khuda ahadun, bahwa tiada mengambil seorang pun min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah, min malillahi, dari hartanya Allah, illa biqadri zadir rakibi, kecuali dengan ukuran bekal orang yang berkendaraan. Ada orang naik ke gunung, hiking, dia naik gunung, bebannya nanjak kan, pasti dia bawa yang penting-penting aja, kagak bakalan bawa kulkas. Kenapa? Dia tahu itu bakalan yang nyusahin. Maka orang menuju akhirat sama seperti orang yang naik ke atas gunung. Jangan bawa yang kagak penting, bawa yang penting-penting aja, karena yang kagak penting bakalan nyusahin. Fakullu ibadillahi rukabun limatoyal abdani ila hadratil malikid dayani. Maka setiap hamba Allah itu adalah rukabun, orang yang berkendaraan, limatoyal abdani, bagi kendaraan badannya, ila hadratil malikid dayani, untuk menghantarkannya ke hadrat Allah al-Malik ad-Dayyan. Famata akhoda ziyadatan alaihi, maka kapanpun ia mengambil kelebihan atasnya, wa mana'ahu an rakibin akhara muhtajin ilaihi, dan mencegahnya dari orang yang berkendaraan yang lain yang membutuhkan kepadanya, fahuwa zalimun, maka dia adalah orang yang zalim, tarikun lil adli. Faman, iya, faman akhoda, iya, sama. Faman boleh, famata boleh. Famata akhoda ziyadatan alaihi, maka kapanpun ia mengambil kelebihan atasnya, atau man akhoda ziyadatan alaihi, orang yang mengambil kelebihan atasnya,
wa mana'ahu an raqibin akhara muhtajin ilaihi, dan mencegahnya dari orang yang berkendaraan yang lain yang membutuhkan kepadanya, bahwa zalimun, maka berarti dia adalah orang yang zalim. Tarikun lil adli, yang meninggalkan bagi keadilan. Wa kharijun an maksudil hikmati, dan dia keluar dari tujuan hikmahnya itu. Kalau dia gak ngasih, zalim. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah gak suka kepada setiap orang yang mukhtal dan fakhur. Mukhtal fakhur artinya sama, mutakabir, orang yang sombong. Allah kagak teman sama orang yang mukhtal, orang yang fakhur. Baik mukhtal ataupun fakhur itu artinya sombong. Cuman bedanya al-mukhtal, orang yang sombong dengan penyebutan mukhtal, yanzuru ila nafsihi bi'ainil ibtikhor, dia memandang dirinya dengan pandangan kemuliaan. Itu namanya mukhtal, bi'ainil ibtikhor. Sedangkan sombong, orang yang disebut dengan kata al-fakhur, yanzuru ilan nasi bi'ainil ihtiqor, dia memandang orang lain dengan pandangan menghinakan dan merendahkan. Itu namanya fakhur. Wa kafiru nikmatillahi ta'ala alaihi, dan mengkufurkan nikmat Allah Ta'ala atasnya, bil Qur'ani, dengan nikmat Al-Quran, wal rasuli, dan rasul, wal akli, dan akal, wasailil asbabi, dan seluruh sebab-sebab, allati biha arafa, yang dengannya ia dapat memahami, annama siwa zadir laqibi wabalun alaihi fid dunya wal akhirati, bahwa segala sesuatu dari selain bekalnya orang yang berkendaraan, wabalun alaihi, akan menjadi adab atasnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ngikutin males, sampai mati males gak bakal hilang. Makanya Nabi kan berdoa itu, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl wa ghalabatid dain wal kasal, gitu ya. Ada kata-kata kasal. Kasal itu minal ajzi wal kasal. Kata-kata kasal itu malas. Malas untuk apa aja, kasal. Wal kasalu minasyaiton, sifat malas itu ya dari setan. Ada al kasalu, ada al ajzu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, gitu kan? Aku berlindung kepadamu ya Allah minal ajzi wal kasal. Kalau al kasal huwa kudratul badan wa adamu rabbatil qalbi. Kasal itu adalah kudratul badan, kemampuan badan untuk ngerjain, wa adamu rabbatil qalbi, tapi tidak ada keinginan hati. Males, kasal itu kasal. Sedangkan al-ajzu huwa rabbatul qalbi wa adamu kudratil badan. Kalau al-ajzu adalah rabbatul qalbi, ada keinginan hati, wa adamu kudratil badan, tetapi tidak ada kemampuan di badan. Jadi kalau kasal, dia punya kemampuan tapi hati nggak punya keinginan. Kalau al-ajz,
hati punya keinginan, tapi badan tidak memiliki kemampuan. Faman fahima, maka barang siapa yang telah memahami hikmatallahi ta'ala, akan hikmah Allah ta'ala bi jami'i anwa'il mawjudati, pada seluruh macam-macam segala sesuatu yang diciptakan, qadara alal qiyami, maka dia mampu untuk menegakkan biwazibati syukri, dengan bagian-bagian syukur. Wastiqsa'u dzalika, dan menyelidiki akan hal itu, yahtaju ila mujalladatin, butuh kepada pembukuan yang berjilid-jilid. Tsumma la yafi illa bil qalili, kemudian tiada mencukupkan kecuali dengan sedikit. Wa innama auradna hadal qadra, dan hanya saja kami menjelaskan ukuran ini, liyu'lama illatu sidqi, agar diketahui alasan kebenaran. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Wa fariha iblisu la'anahullahu biqaulihi, dan bergembira si iblis laknatullah alaih dengan ucapannya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tiada engkau mendapatkan kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Ya Allah, pasti engkau tidak akan mendapatkan dari kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Sehingga ada sami'tuhu, ada sami'tu minhu, ada sami'tu anhu, ada sami'tu bihi, ada sami'tu ilaihi, ada sami'tu lahu. Yang pertama sami'tuhu, artinya balagoni sautuhu, suaranya sampai kepadaku, itu makna sami'tuhu. Sami'tu anhu, artinya arabtu ikhbarahu, saya mengetahui kabar beritanya. Sami'tu bihi, artinya arabtu anhu li awwali marratin, aku mengetahui kabar tentangnya untuk pertama kali. Sami'tu ilaihi asghaitu ilaihi, artinya aku memperhatikan ucapannya. Sami'tu lahu, artinya ata'tuhu. Kalau sami'tu lahu artinya ata'tuhu, saya mentaatinya. Maka iblis berkata begitu, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tiada engkau mendapatkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Nabi Adam kan dipanggil sama Allah. Kalau bahasa kita, wahai Adam, jujur ya, jujur, ente apa sih, udah enak-enak di sorga, pakai yang dilarang satu dikerjain juga. Maka Nabi Adam menjawab, ma'azunnu anna ahadan yahliku bika kadiban. Ya Allah, saya kagak nyangka bener dah, ada makhlukmu ya berani bersumpah menyebut namamu tapi digunakan buat bohong.
nggak ada terlintas di hati. Kalau dia mau berbohong, ya Allah, orang benar-benar dia demi Allah ini akan menyelamatkanmu, membawa manfaat kepadamu. Makanya tadinya saya nggak mau, tapi karena dia menyebut namamu ya Allah, ya saya akhirnya mau nggak mau. Ma'azunnu anna ahadan yahliku bika kadiban. Saya nggak nyangka bener dah sama sekali. Kok ada ya makhluk yang berani bersumpah menyebut namamu tapi digunakan untuk berbohong? Itu iblis. Fala ya'rifu makna hadhil ayati, maka tiada memahami makna ayat ini, man lam ya'rif makna hada kullihi, orang yang tidak memahami makna semua ini. Wa umuran akhara wara'a dalika, dan perkara-perkara yang lain yang ada di belakang semua itu. Tanqadil a'mara, maka dapat menghabiskan umur-umur. Dunastiqsoi mabadiha, tanpa dapat menyelidiki pokok-pokoknya. Fa'amma tafsirul ayati, maka adapun tafsir ayat itu, wa makna labziha, dan makna lapaznya, faya'rifuhu kullu man ya'riful lughata, dapat memahaminya setiap orang yang memahami bahasanya. Makanya kata Sayyidina Umar, ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidul muru'ah. Pelajarin bahasa Arab, karena bahasa Arab itu dapat menguatkan akal dan menambahkan kehormatan seseorang. Wa bihada yatabayyanu laka, dan dengan sebab inilah nyata bagimu al-farqu bainal makna wa tafsiri, perbedaan antara makna dan tafsir. Ada makna, ada tafsir, beda. Tafsir ya tafsir, makna ya makna dalam mentafsirkan Al-Quran. Sehingga ada ancamannya itu, man tafassarul Qur'ana bira'yin fa in asoba faqad akhto'a. Wafi ba'di riwayatin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akal, walaupun benar, tetap dianggap salah, tempatnya di neraka. Sehingga mau tidak mau tafsirul Quran bil Quran, kalau enggak tafsirul Quran bil hadis, kalau enggak tafsirul Quran bil ijma, mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran, atau mentafsirkan Al-Quran dengan hadis, atau mentafsirkan Al-Quran dengan ijma'nya para ulama yang ahli dan mumpuni dalam hal itu. Sekarang di YouTube banyak tafsir-tafsir yang nyeleneh-nyeleneh, yang udah keluar dari manhajnya para mufassirin, keluar dari manhajnya ahlu sunnah wal jamaah. Ketika dia lihat senang, waduh beda ini, waktunya keluar dia. Ada namanya karing-karing begitu, ada itu. Kalau kan pakai jas gitu kan, wah, yang hadir ribuan, tapi tafsirnya itu tafsir yang nyeleneh, model-model kayak Panji Gumilang begitu, percis banget itu. Pakai batik, pakai jas, nggak pakai peci, pakai celana, ada. Gak usah disebut namanya, karena kalau disebut makin viral, tak enak dia, makin terkenal. Ya artinya intinya hati-hati. Kalau udah ngelihat penampilannya udah beda, udah beda udah itu. Kalau penampilannya udah beda udah gitu. Jadi jadi sensasi aja. Tafsir-tafsirnya disesuaikan dengan akal logika. Dari dulu Nabi udah ngajarin, man tafassarul Qur'ana bi ra'yi
fa in asoba faqad akhto'a. Orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akal, walaupun benar tetap salah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempatnya adalah di neraka. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab. Itu makna al-farqu bainal makna wat tafsir. Maka dengan sebab itu kita dapat membedakan bainal makna wat tafsir, antara makna dan tafsir beda. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdi